Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana.
Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat dari sini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Hei, apa yang disembunyikan di bawah kotak ini? Sekarang guru akan memberitahunya. Halo Barbie. Apa kalian mengerti? Ini adalah hadiah pertama boneka Barbie. Wow, hadiah yang keren. Tapi kalian harus melukisnya. Mari kita cari tahu. Bisakah kalian mengetahuinya? 2 menit sudah berlalu, jadi kita akan menggambar. Tidak sabar untuk melihat apa yang di bawahnya. Mari, ayo cepat tunjukkan. Menarik pansel sederhana. Apa yang dilakukan Emma? Wow, aku punya banyak sekali cat warna. Aku pasti memenangkanmu. Tidak, aku akan mengambilnya, mengerti? Oh, tidak. Kuasku berada di tempat sampah. Ups, aku tidak bisa menggunakan lagi. Aku harus mikirkan sesuatu. Oh benar, aku kan punya jari. Kita bisa menggunakannya untuk menggambar dengan sempurna. Lihatlah, warnanya cerah dan indah. Apa yang bisa aku tambahkan ya? Oh,
tepat sekali. Sulit sekali menggambar dengan pensil. Hei, pensilnya patah. Oke, aku akan menajamkan. Kenapa begini? Baiklah, kita coba lagi. Oh, Charles sangat lucu. Dia memberiku sikat bunga merah di balik jaketku. Aduh, aku melamun. Di mana pensilku sekarang habis? Oh, tunggu sebentar dulu. Kulit pensilnya bisa jadi tambahan yang bagus untuk gaun Barbieku. Aku sudah siap ternyata. Apa? Waktunya hampir habis. Oke, aku punya kurang waktu dari 1 menit untuk menyelesaikan semua ini. Mari kita bentuk ke mode kecepatan turbo. Oke, ayo cepat gambar kepala, badan, rambut, dan tangan. Aduh, aku mengerti. Ayo tunjukkan gambar kalian, nona-nona. Wah, Emma, apa yang kau coret ini? Itulah yang dilakukan anak kecil di tempat penitipan anak. Mengerikan. Bagaimana dengan Mari? Lihatlah di sini. Wow, ini indah dan orisinil. Kaulah pemenangnya. Silakan ambil boneka Barbie-mu. Hore, aku punya Barbie. Dan dia sangat cantik sama sepertiku. Kita harus mendapatkannya. Kau adalah milikku yang berharga. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Singkirkan tangan kotormu, Emma. Barbie. Lihatlah, aku punya kotoran untuk kalian. Bukankah bagus? Sebenarnya aku punya anjing ini untukmu. Lihatlah si imut ini. Teman-teman, hanya anjing terbaik yang akan mendapatkan anjing itu. Waktunya akan dimulai. Dan apa yang akan kugunakan untuk melukis kali ini? Apa? Ini krayon? Itu saja. Aku harap aku dapat sesuatu yang keren. Wow, pena. Ini dia. Seniman dalam diriku akan keluar. Aku akan menggambar anjing yang terbaik yang pernah ada. Mari kita mulai dari bawah. Oh tidak, aku tunjukkannya. Lakukan lagi. Kita buat lagi. Oh, sayang sekali. Aku juga tidak suka ini dan ini. Oh, maaf Emma. Proses kreatif itu sulit. Oh, benar. Aku bisa melingkarkan tanganku dan ini itu akan menjadi wajah anjing. Ya, betul sekali. Hei Emma, jangan nyontek. Gambarlah dengan krayonmu. Baiklah, aku akan menggambar. Aku akan membuat lebih baik dari Mari. Aku punya ide bagus. Aku mematahkan krayon di tanganku menjadi remah-remah. Tinggal sedikit lagi. Dan seperti ini. Selesai. Sekarang mari kita taruh semua di lembar kertas dan menggambar wajah ekor anjing yang lucu. Aduh, Mari. Tidak. Waktunya sudah habis, mari kita tunjukkan hasil kalian. Wow, Mari, anjing yang cantik sekali. Bagaimana dengan Emma? Emma, buruk lagi. Kamu mendapatkan nilai F dan Mari mendapatkan anjing yang baik. Aku ingin terbakar karena malu. Silakan ambil bayi yang cantik ini untuk dirimu. Wow, aku menamai anjingnya itu Chloe. Begitu indah dan lembut dan telinga dimiliki. Ini, ambillah, inilah, kamu ambilnya. Oh, maaf, bukan kalian masih ada di sini. Ini adalah hadiah baru kalian, sebuah Nintendo Switch. Semua orang menyukainya. Baiklah, waktunya akan dimulai. Mari kita cari tahu apa yang di sini. Hei, Mari, itu adalah kotaku. Oh, aku punya plastisin. Keren sekali. Apa yang bersembunyi di kotaku? Apakah itu semacam pena kuno? Aduh, itu tajam. Aku mengerti. Ini pena yang harusnya menggores kertas hitam khusus. Aku bisa melakukan dalam waktu singkat. Apa lebih cepat dariku akan kutunjukkan padamu. Lihatlah, kita harus menggulung plastin ini. Kita akan makan waktu lama. What? Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Mari kita lihat. Aku tahu apa yang bisa dilakukan. Ini dia ponsel atau ini. Oh, aku menggunakan casing handphone. Kita akan memotong plastisin dan kita akan menggulungnya. Lalu aku perlu menambahkan detail dalam bentuk tombol. Selesai. Lalu kita keluarkan dari kotaknya dan kamu bisa mengambil hadiahnya. Aku juga selesai begini. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mencoba yang terbaik. Mencoba baik tapi tidak cukup baik. Apa yang Emma punya? Wow, ini seperti aslinya. Hadiahnya pasti untuk Emma karena dia hebat. Hore-hore. Silakan mengambil konsolnya dan bermain. Terima kasih banyak guru. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupku.
Apa kamu ingin bermain bersama? Ayo, ini untukmu dan ini joystickku. Ayo bermain. Aku akan mengalahkanmu di sini juga. Para gadis, aku sudah cukup lama menunda yang satu ini. Tapi ini adalah hadiah baru kalian. Waktunya dimulai. Apa yang akan aku dapatkan? Oh, itu adalah penyemprot air dan manik-manik. Keren, Emma, kau perlu menyegarkan diri. Hei, hentikan. Teman-teman, stop. Aku sudah muak dengan tingkah kalian. Baik-baik, sebaiknya aku membuka kotakku. Wow, itu cat sebuah kit seniman sejati. Aku bisa mulai menggambarnya dan memilih bola kuning. Lalu bola-bola itu akan mewakili warna lollipop secara akurat. Sekarang bisa menggambar yang putih, berjalan dengan baik. Oke, aku akan masuk ke dalam peran sebagai seniman. Oh, apa ini? Kenapa sedikit berantakan? Oh, aku akan menuangkan cat di satu tempat di sini. Ada permen karetku. Lalu, aku akan mengangkatnya. Oh, yang ini. Tidak lama, aku akan mencoba merenggakannya. Menjijikan. Tapi gambar akan lebih baik dari gambarmu. Aku sudah mengembangkan balonnya, lalu celupkan ke cat, dan lalu kita taruh di atas kertas. Lingkaran yang sempurna dan rata, dan selesai. Bombastis. Mari, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan permen lollipop. Ini pasti milikku. Anak-anak, waktu sudah habis. Mari kita tunjukkan ke kalian. Emma? Wow, itu keren juga. Keren. Bagaimana dengan Mari? Ada yang tidak beres dengan Mari? Oh, aku tidak mengerti. Baiklah kalau begitu. Jadi Emma pemenangnya. Kamu memiliki permen lollipopmu. Ya, aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Silakan mengambilnya. Ambillah. Wow, ini keren sekali. Mari kita coba. Enak. Mari, kamu bisa makan di sisi lain. Ayo kita nikmati bersama. Aku siap untuk memulai. Apakah kamu keberatan, Mia? Sungguh kejutan yang tidak menyenangkan. Aku ikut sedih, Suzy. Aku benci makanan pedas. Selalu membuatku mual. Berhenti tertawa, Mia. Kamu sebaiknya melihat apa yang kamu punya. Kejutan yang menyenangkan. Aku sungguh beruntung. Oh ya ampun, aku suka coklat. Aku rasa tidak ada yang lebih lezat di dunia selain coklat. Suzy, tutup mulutmu dan menjauhlah dari sini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin makan cabai ini. Mungkin coklat akan membuatnya lebih baik dari rasa yang lebih enak. Aku harus memeriksanya. Tunggu sebentar. Aku tidak akan terburu-buru. Aku memiliki ide yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh hanya menjilat coklatnya. Kamu harus memakan semuanya. Aku tahu kamu tidak mengizinkannya. Baiklah, lihat. Aku bisa melakukannya ini dengan mudah dan bahkan aku tidak mengeluarkan keringat. Oh tidak, aku merasa seperti terbakar dari dalam. Sepertinya aku harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku terbakar, tolong. Bisa kamu meniupkan api dengan cara lain, Suzy? Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku perlu minum sekarang. Ini terasa jauh lebih baik. Sungguh melegakan. Bagus. Aku tidak percaya semua sudah berakhir. Aku sangat senang. Kenapa kamu tertawa, Suzy? Wajahmu dipenuhi arang. Aku harap itu lebih baik. Oh tidak, tidak. Telur coklatku meleleh. Sejujurnya itu tidak sengaja. Sungguh suatu musibah. Tidak ada yang bisa diperbaiki sekarang. Wow, masih ada yang tersisa. Itu bagus. Aku sangat beruntung. Lihat, ada kejutan Kinder lainnya. Bagus. Ini benar-benar keberuntungan. Sekarang kita akan membuka bungkusnya. Itu jauh lebih baik sekarang. Sekarang aku akan membuang yang lainnya dan segera mencobanya. Aku hampir lupa untuk melumuri telur dari air mancur coklat. Aku yakin itu membuatnya. Mau kamu bagikan untukku, tolong? Kau hanya bermimpi, Suzy. Kamu tidak akan merusak satu telur coklat apapun. Hidangan baru sungguh menarik. Mari kita temukan mereka bersama-sama. Lihat, itu puppet. Kelihatannya menarik. Aku ingin menjadi yang pertama menyentuh milikku. Aneh, tombol-tombolnya tidak berfungsi. Aku tidak mengerti apa ini rusak. Aku tidak tahu, coba lihat lebih dekat. Oh tidak, aku telah menusuki dengan keras. Sekarang ada lubang. Ini semua sangat aneh. Ngomong-ngomong, popitku baunya sangat enak. Aku tidak mengerti, aku coba untuk menjilatnya. Wah, ini selai rasa jeluk. Oh, itu bagus. Sungguh kejutan menyenangkan. Aku yakin kamu bisa makan popitku juga.
Mengapa aku tidak bisa menggigit ini sangat keras? Aku bisa mematahkan gigiku. Aduh, sakit sekali. Aku memukul wajahku sendiri. Lain kali jangan terlalu cepat melakukan segala sesuatu ke dalam mulutmu. Maaf, aku tidak punya waktu untuk diganggu oleh omong kosongmu. Saatnya untuk makan jeli rasa jerukku. Wow, coklat membuatnya lebih menggugah selera daripada sebelumnya. Rasanya sangat lezat. Aku belum pernah merasakan seperti ini. Aku juga suka itu, Mia. Setidaknya beri aku sedikit saja. Tidak. Baiklah, aku tahu itu. Kami hanya harus duduk dan main bersama. Tunggu, aku pikir aku memikirkan sesuatu. Aku akan mencoba menuangkan coklat pada popitku. Aku yakin ada sesuatu yang enak dari itu. Hei, mau kemana kamu, Suzy? Aku harus memasukkannya ke dalam lemari es agar coklatnya mengeras. Itu saja. Sekarang aku hanya menunggu sebentar. Aku pikir sudah siap. Kita bisa mengeluarkannya. Wow, coklatnya sudah siap. Aku akan segera mencicipinya. Kemana saja kamu pergi, Suzy? Kamu akan mengetahuinya dalam 1 menit. Aku mengisi popit ke dalam coklat dan menaruhnya di lemari es. Lihat apa yang aku buat. Ini hebat. Aku kira aku bisa menambahkan lebih banyak coklat. Nah, sudah waktunya untuk mencobanya. Oh, rasanya sangat lezat. Coklatnya meleleh di mulutku. Aku yakin itu indah. Maukah kamu memberikan aku sedikit mencoba? Aku tahu kau tidak akan melakukannya, kau bajingan serakah. Tidak apa-apa, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Maaf, Suzy, popit sekarang milikku sekarang. Oh, tombol yang menarik. Oh, aku selalu ingin menekannya. Aku ingin memencetnya. Ini sangat membuatku ketagihan. Jemariku memencet tombolnya. Sebenarnya tidak baik untuk milik orang lain. Berikan padaku. Berikan padaku. Apa yang kau lakukan, Mia? Kamu merobeknya. No! Suzy, di mana kamu? Apakah semua baik-baik saja? Popit itu hancur. Kamu seharusnya tidak mengambilnya. Ini semua salahmu. Setengahnya juga bagus. Mungkin kamu benar. Itu bisa digunakan. Keren nih, berhasil. Aku tidak sabar untuk membukanya. Kalau begitu, ayo kita lakukan, Suzy. Apakah itu jagung? Mungkin kamu akan lebih beruntung. Mari kita lihat. Es krim stick. Kamu benar. Mengapa hidup ini begitu tidak adil? Aku harap aku adalah kamu. Aku bisa membelikanmu minuman. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan, Mia? Ini tidak lucu. Aku pikir ini sangat lucu. Aku hanya ingin bersenang-senang. Wow! Oh, ini sangat lezat. Sangat cocok dengan coklat ini. Ini adalah es loli sesungguhnya. Aku harap aku bisa mencicipinya. Aku pikir aku sudah bilang aku bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Enak sekali. Aku bisa memberikan masterclass dalam makan es krim berlapis coklat. Aku pikir aku akan mengalahkanmu dalam hal itu. Oh Tuhan, tidakkah menurut kamu di sini semakin dingin? Aku tidak bisa bergerak. Hei, ada apa denganmu, Mia? Aneh, tidak ada reaksi. Wow, dia membeku. Bagus, itu bagus untukku. Akhirnya aku bisa mencicipi es krim ini. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Oh, ini tampak hebat. Percayalah, Mia, aku bisa membuat es krim sebaik yang kamu bisa. Aku akan menangkapmu lagi. Apakah hanya aku atau apakah kamu mengatakan sesuatu? Maaf, aku tidak mengerti. Biarkan aku menghangatkanmu. Aku yakin blowtorch ini akan membantu untuk melakukan hal itu. Bagaimana kabarmu, Mia? Menjadi lebih baik? Oh, aku bisa bergerak lagi. Rasanya enak sekali. Terima kasih, Suzy. Kau menyelamatkanku. Oh, tidak, es krimku. Kamu mau makannya? Anggap saja ini hadiah kecil untuk membantu. Oh, itu benar. Kalau begitu, kamu juga harus makan jagung yang tidak enak itu. Mungkin coklat akan membuatnya terasa lebih enak. Mari kita coba sekarang. Sejauh ini enak juga. Tidak begitu enak sekarang. Aku sudah mencicipi semua rasanya. Apa yang kau lakukan, Suzy? Aku ingat bahwa kau bisa membuat sesuatu dengan jagung. Aku membuat biji jagung dan sisanya bisa dibuang. Tetapi kamu kenapa perlu penggorengan dan kompor? Kamu belum mengetahuinya, bukan? Aku ingin membuat popcorn. Dan untuk itu biji-bijian ini harus dipanaskan dengan benar. Oh, mereka terbang di wajahku. Aku tidak melihat yang satu itu datang. Baiklah. Keren sekali. Ini rencana sangat bagus. Aku suka jagung yang lebih baik dengan cara ini daripada sebelumnya. Satu-satunya hal yang kurang adalah frosting coklat manis. Tetapi aku akan segera memperbaikinya. Sungguh indah.
Coklatnya menempel dengan sempurna. Sekarang hidangan aku sudah benar-benar siap. Dan ini rasanya sangat lezat. Oh, aku ingin lagi dan lagi. Suzy, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa kita teman baik. Maksudmu aku harus memberikanmu minuman? Baiklah, kalau begitu tangkaplah. Tapi kau melemparkan melewati mulutku. Lempar lebih baik, aku tidak bisa menangkap apapun. Maaf, penglihatanku buruk. Kamu bahkan tidak mencoba. Aku hanya benar-benar lelah, maaf. Berikan popcorn itu, aku akan memakannya tanpa bantuanmu. Sebenarnya itu milikku. Oh, tidak. Kamu menjatuhkannya. Kita harus menangkapnya dengan mulut secepat mungkin. Oh, keren. Ini tidak adil. Aku pikir kita impas. Popcorn untuk aku dan ember untuk kamu. Barang-barang barunya super. Aku ingin menjadi yang pertama kali ini. Wow, Coca-Cola. Wow. Itu sudah pasti keberuntunganmu. Aku ingin tahu apa yang aku dapat. Brokoli. Tidak mungkin aku ingin Coca-Cola. Pecundang, lupakan saja. Berhenti mengejekku, Mia. Aku sama sekali tidak mengejek kamu. Aku hanya menikmati kemenanganku dan membayangkan diriku minum Coca-Cola dan coklat sekarang. Tidak ada waktu yang terbuang. Oh, benar. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Sungguh rasanya menyegarkan. Ini hebat. Sekarang waktu untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan menambahkan coklat. Oke, kita lihat. Bagus, botolnya sudah penuh lagi. Mengapa tidak ada yang mengalir? Sepertinya minumannya terlalu kental. Tidak apa-apa, aku akan mencoba memaksanya keluar. Aku cukup kuat untuk ini. Oh, apa itu? Aku meleset dan tidak melakukannya. Masuk ke mulutku. Wajahku kotor sekarang. Kau sungguh jorok. Itu bisa terjadi pada semua orang. Itu bukan masalah besar. Wow, ini sangat lezat. Aku siap menjilat semuanya sampai tetes terakhir. Wow, sepertinya sangat enak. Aku ingin mencobanya. Oh, tidak mungkin. Kamu punya brokoli. Lanjutkan. Terima kasih telah mengingatkan aku akan kegagalanku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Brokolinya sangat bau. Aku harus melumurinya dengan coklat untuk menutupi aroma yang mengerikan. Bahkan ini tidak membantu sama sekali. Menjijikan. Aku tidak akan pernah menyenangkan siapapun untuk memakannya. Jangan coba-coba lari dariku. Kamu harus menghabiskannya. Jika kamu bersikeras, baiklah. Tapi percayalah, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Mama, aku takut untuk memasukkannya ke dalam mulutku. Sebaiknya aku membuatnya dengan cepat. Mungkin dengan cara ini, aku tidak akan punya waktu untuk mencicipi hal yang mengerikan. Oh tidak, aku masih bisa merasakan. Ada begitu banyak yang tersisa, aku harus bergegas menyelesaikannya. Sebenarnya aku merasa sedikit kasihan padamu, Suzy. Tetapi itu tidak membuatmu berhenti memakanku melakukan hal yang tidak ingin aku inginkan. Itulah aturannya, berhenti mengeluh. Baiklah, itu adalah yang bagian terakhir. Kamu puas? Wow, perut kamu seperti kuda Nil. Oh tidak, sesuatu akan keluar. Hentikan, Suzy. Berhenti mencemari udara ini. Oh, aku akan mati lemas.